Halo bro, kembali lagi dengan gua Chandra di channel Chan Tekno. So, kali ini gua mau spinin HP harga 1 juta lebih, 99 susuk 1000 ya. Tapi ini HP udah ada fingerprint, udah layar 120 Hz dan baterai 5200 mAh. HP terbaru keluaran Maret 2025 ini yaitu Redmi A5. So, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita unboxing dan review HP-nya. Let's go! Oke bro, di tangan gue ini udah ada boxnya, udah ada device-nya. Seperti biasa tampilan dari Xiaomi Redmi ya seperti ini ya, merah putih nuansanya. Untuk ukuran boxnya ini lumayan tebal dan memanjang gitu ya. Di sini kita bisa lihat ya, ada papan iklannya untuk 8 GB RAM. Digedein banget ini untuk tulisan 8 GB nya. Padahal sebenarnya 4+4 RAM gimmick anjay. Ya wajar aja ya di harga 1 jutaan. 1 jutaan lebih dikit banget lagi. Dan untuk ini tulisan Redmi A5 nya gede banget sini. Lalu di bagian bawahnya ada tulisan 32 megapiksel AI dual kamera dengan layar 6,88 inch. Oke, lalu kita lihat di bagian sisi kirinya ada tulisan Redmi A5. Lalu ada ini baterainya masif 5200 mAh dan ada lambang fast charging 15 watt. Wah, baterai 5000 mAh 15 watt. Mau sampai kapan yang nunggu penuhnya ya? Lama banget anjay. Di bagian bawahnya nggak ada apa-apa. Di bagian sisi kanan ini ada powerful octa-core processor, padahal cuma Unisoc T7250 ya. Lagi-lagi kita harus mewajari dengan harga 1 jutaan ya. Tapi ini yang nilai pasnya Secure Fingerprint and Face Unlock anjay. Harga 1 jutaan guys. Lalu kita menuju ke bagian belakangnya, sini lengkap banget ya. Ada tulisan dibuat di Indonesia, Redmi A5. Lalu ditulis lagi sini 32 megapiksel AI dual kamera. Immersive layarnya 6,88 inch. Powerful octa-core ya, ditulis lagi ya untuk yang tadi. Dan untuk varian yang gua beli ini di varian light green, jadi warnanya hijau kayaknya ya, dengan RAM. Nah ini yang benar. Gak usah peduliin di sini ya. Ini 4 GB dengan memori internal 128 GB. Dan untuk di Indonesia ini kalau nggak salah versinya cuma satu ya. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita unbox ya guys. Dan ini sorry banget untuk katernya. Burik banget anjay. Langsung aja kita buka segelnya. Oke. Kita buka dari mana nih? Oh, dari sini. Set. Nah, bukanya gini ya. Oke. Nah, baru buka udah ada tulisan Redmi di sini. Kita disambut ya. Kita buka. Set. Nah, lalu ada device-nya Redmi A5. Kita ambil dulu. Oke. Ini device-nya ya. Tapi kita sampingin dulu. Kita lihat ada apa di dalamnya lagi ya. Oke. Gue suka nih. HP 1 jutaan itu pasti nggak pelit. Pasti dikasih lengkap ya, ini ada USB. Type C ya, sudah Type C anjay. Kayaknya micro USB untuk zaman ini emang udah nggak ada gitu ya untuk HP-HP baru keluaran masa kini. Jadi semua udah pakai Type C. Dan ini yang gue suka dari HP low end itu pasti ya dikasih adaptor sih, mantap. Dan untuk adaptornya ini tadi katanya 15 watt ya. Iya betul, 15 watt. Ya nggak apa-apa sih. Walaupun ya tetap ya nggak kerasa fast chargingnya karena dari baterainya sendiri kapasitasnya udah 5200 mAh. Dipakein charger yang 15 watt ya tentu bakal lama banget cuy. Dan kita disambut dengan ucapan terima kasih. Wah, jangan-jangan produk Xiaomi itu laku keras gara-gara ini. Ya oke. Lalu lanjut, ini ada kitab-kitabnya, ada buku panduan ya kayaknya. Dan astaga, masih dapat ini juga dong. Masih dapat bonus. Wah, soft case. Gila keren banget. Jadi harga 1 juta
lebih 99.000 softcase-nya juga lumayan bagus ini ya, bagus, kuat ini, walaupun ya dipakai beberapa minggu atau bulan mungkin cepat moving sih kalau softcase ini, tapi ya namanya gratisan guys ya, udah bersyukur banget lah. Oke, kita kembaliin dulu kecil. Ini dia untuk device-nya. Di sini masih ditulis lagi ya untuk spesifikasi yang udah ditulis di depan, samping, belakang boxnya tadi. Ya buat negesin aja, ini Redmi A5 ini untuk spesifikasinya kayak gini gitu mungkin ya. Dan ya langsung aja kita buka. Oke. Wah, wih anjir, keren banget ya. Untuk HP di harga 1,1 juta aja ini dengan desain seperti ini menurut gua cukup, gua sampai keheran-heranan ya. Meski ini untuk bahannya ini polikarbonat, tapi warna light green ini desainnya benar-benar cukup memanjakan mata ya. Di sini ada efek-efek kayak rainbow pelangi gitu ya, berkelap-kelip berwarna-warni gitu. Dan untuk desain dari layout kameranya ini cukup menarik banget ini. Ngingetin gue sama flagship Samsung, mid range-nya Samsung maksudnya. Kayak di Samsung Galaxy A56 itu kan ya kayak gini ya. Dan udah cukup keren banget guys pokoknya ini. Kameranya ini juga berboba gede, tapi bukan boba yang timbul ya, ini kayak di dalam layoutnya gitu, tapi cukup glossy. Dan di bagian tengahnya ini ada tulisan AI kamera. Wow, cukup keren banget. Dan untuk di bagian framenya ini juga udah mengusung desain yang terbaru, desain mengotak ini, tapi di setiap sudutnya ini enggak tajam cuy, agak dibuat melengkung gitu sama Xiaomi. Wow, di bagian framenya dulu ya, ini untuk di sisi kanan frame ini ada tombol volume ya, pengatur volume up and down, lalu di bawahnya ada tombol power yang sudah ada sensor sidik jarinya. Mantep, HP 1,1 jutaan. Dan ya kita langsung menuju ke bagian atas. Di sini kayaknya ini mikrofon atau speaker ini ya. Speaker ini ngingetin gue sama Vivo Y03 nggak sih waktu itu ya. Untuk speakernya ada di bagian atasnya gini. Lalu kita beralih ke bagian kirinya, kiri frame ini ada slot SIM. Kita cek aja ini slot SIM dan micro SD nya ini hybrid atau enggak ya. Coba kita lihat dulu. Oke, mantap, triple slot ya, bukan hybrid, jadi bisa dual SIM dan micro SD. Oke, lalu kita beralih ke bagian bawah. Di bagian bawah sini masih dibekali sama jack audio 3.5, dan ini untuk colokan charger USB Type C, dan tentu saja di bagian sini ada mikrofon. Oke, untuk di bagian depannya tampilannya kayak gini ya. Kayaknya gua kelentek dulu lah ini. Dan kita nyalain langsung aja, semoga nyala. Bergetar. Oke, logo Mi udah menyala ya. Kita lihat dulu ini bezelnya, kayaknya ya jelas ya, berdagu dan tebal ya. Nah kan, udah bisa kita lihat ya, tentu saja seperti ini, dan itu sudah wajar sekali cuy. Ini juga masih mengusung desain tetesan air kecil gini, yang dimana ini udah jadul, udah zaman purba banget ya ini. So ya nggak apa-apa lah, kalau kita mengingat harganya emang cuma 1,1 juta aja ya, mau gimana lagi ya. Dan ya gua mau setting ini dulu ya. Dan oke, ini dia tampilan awalnya ya. Udah selesai gua setting dan lo bisa lihat ya cuy, untuk kerapatan layarnya ini cukup lumayan ya. Padahal gua lihat di web itu untuk spesifikasi layarnya ini kerapatannya masih di 264 ppi, tapi ini udah cukup tajam ya menurut gua. Ya lumayan lah, tetap ada ya pecah-pecah dikit gitu, tetap ada, tapi menurut gua buat mata langsung itu cukup nyaman aja sih. Kecuali mungkin kalau di fullin gini mungkin ya baru agak kelihatan ya. Nah, semakin kelihatan untuk pecah-pecahnya, tapi nggak terlalu mengganggu banget lah. Dan ya, ini yang bikin gua penasaran, ini katanya udah 120 Hz. Kita coba dulu untuk slide-nya. Sebentar, coba gua lihat dulu ya nih. Rasanya kayak ada delay-delaynya gitu, apa
kemungkinan belum gua atur ya untuk masih 60 Hz. Oke, kita coba untuk 120 Hz nya kira-kira seperti apa. Mantap gila, anjay. Dan ini untuk kecerahannya gue kurangin dulu ya biar enak dilihat di kamera. Oke. Asli, ini bukan cuma gimmick cuy, nggak kayak tiramnya tadi ya yang gimmick 8 GB alias 4 plus 4 GB. Tapi kalau ini untuk 120 Hz nya ini benar-benar real, fakta. Gue udah merasain smooth banget coy, anjay. HP 1,1 jutaan udah 120 Hz layarnya. Wow, ini sih keren banget. Dan gue mau lihat untuk spesifikasi lebih lanjutnya di bagian setting-settingnya ini. Terutama kita lihat versi Androidnya dulu mungkin ya. Untuk versi Androidnya di mana ya? Oh ini versi Androidnya ini udah di Android 15. Ini menggunakan MIUI versi Go ya cuy. Jadi bukan MIUI yang reguler ya. Tahulah ya, di Android low end harga 1 jutaan itu Xiaomi pasti membekali dengan Android Go alias MIUI versi yang terbatas ya. Jadi fitur-fiturnya nggak sebanyak di versi MIUI yang reguler. So ya nggak apa-apa sih, karena demi buat kelancaran dari device ini sendiri. Dan kita lihat untuk penyimpanannya, ini kan 128 GB, sisanya berapa ya untuk booting awal ini. Oke, dari sistemnya sendiri ini Android 15 memakan sebanyak 12 GB dan file sistem sementara 5,2, jadi sekitaran 17 GB. Jadi ya tersisa sekitar 100 ya belasan lah, 118 117 GB lah, kira-kira sekitar segitu ya untuk sisa dari storage-nya. Dan ya mantap. Oke, sekarang gue mau coba ya, ini spesifikasi kameranya yang 32 megapiksel AI kamera ini, kira-kira hasilnya kayak apa. Kita coba dulu. Oke. Kita coba ini mau motret boxnya ini kira-kira seperti apa. Oke, untuk hasil kameranya ini cukup lumayan ya cuy, cukup lumayan ya buat harga 1,1 juta ini cukup nice banget. Dan gua juga mau lihat ini, kita coba lagi untuk jepret yang pakai Ultra XG nya ini. Gua mau jepret ini iPad gua dan kita lihat. Oke, hasilnya juga cukup ya, memuaskan banget ini. Dan gue mau coba untuk kamera depannya sekarang. Oke, untuk kamera depannya sebentar. Dan untuk hasilnya ini agak burik cuy. Ya tapi ya patut dimaklumi ya, banyak noise di mana-mana ini. Untuk videonya sendiri sekarang, videonya di sini bisa kita lihat 180 alias Full HD dengan 30 fps. Apakah ini bisa diatur? Maksimal di 180 alias Full HD dan 30 fps untuk kamera depan. Sekarang kamera belakang. Untuk kamera belakang videonya sampai di sama ya. Jelas ya, masa kita mengharapkan 4K di HP 1,1 jutaan, itu lucu banget coy. Dan gue pengen coba ini untuk sensor sidik jarinya secepat apa. Wow, luar biasa coy, di harga 1,1 jutaan aja, mantap. Oke, yang terpenting yang paling membuat gua sangat awesome, sangat terkagum-kagum sama HP ini, dengan harga 1,1 jutaan ini dapat desain yang cukup memanjakan ya, cukup keren banget, cukup elegan. Begitu juga udah dibekali layar kencang 120 Hz. Ini yang menurut gua cukup worth it sih. Ya oke, mungkin segini dulu ya untuk video unboxing dari Redmi A5 di tahun 2025 ini. Bagi kalian yang ingin men-CO HP ini, gua udah cantumin linknya di deskripsi di bawah. Dan kalau suka video ini silahkan like, kalau nggak suka silahkan dislike. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya lo semua gak ketinggalan video terbaru dari gua. Oke, gitu aja. Gua Chandra dari Chan Tekno. Sampai jumpa di video berikutnya.